Aku jadi ingat bahwa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, di kota kecil, dalam kandang domba pula. Sungguh aku takjub betapa Tuhan Yesus memilih tempat yang sederhana untuk lahir. Dan aku bersyukur Allah mau hadir di hidupku, di hidup anak kecil yang sederhana. Iya, benar sekali. Tuhan Yesus telah hadir di bumi, pertama kali di tempat yang sederhana. Bayangkan, di malam yang sunyi, di kandang domba, dan dikunjungi para gembala. Sungguh sederhana, namun bermakna. Tapi hatiku jadi gelisah. Selama ini aku memaknai Natal sebagai hari yang penuh gemerlap. Sejatinya tetap bersuka cita, meski Natalku sederhana, seperti Natal pertama di bumi. Malam itu di Bethlehem, satu-satunya gemerlap yang ada hanyalah para malaikat yang bernyanyi memuji Allah di hadapan para gembala. Bayangkan keajaibannya. Tapi sungguh aku pun takjub. Allah mau hadir di tempat biasa, bahkan mungkin tidak dianggap. Allah mau hadir di tempat yang rendah. Aku jadi teringat betapa kadang aku enggan melihat ke bawah. Aku lebih senang melihat ke atas, lebih senang menikmati gemerlapnya dunia, memanjakan diriku dengan kenyamanan yang ditawarkan dunia. Kapankah aku terakhir kali merendahkan hatiku untuk Allah? Masa berlalu di hidupku, kegembiraan dan kesusahan silih berganti. Dalam setiap peristiwa, Allah hadir. Sungguh, Allah hadir. Tapi kini aku gelisah. Hatiku bertanya, kapan terakhir kali Allah hadir bagi sesamaku melalui aku? Kapan terakhir kali aku hadir bagi sesamaku? Jangan-jangan aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri. Yang gelisah ditenangkan. Tanahku berkarya makin berubah. Tak semua orang mampu mengejar. Seragam pun jadi cara
yang akan dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu. Luis, Lenka, Tama, dan Do. Luka 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seseorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Luka 2 ayat 11. Hari ini telah hari bagimu, juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Suaranya Bu Novi. Ya, baik, kita akan mendengarkan sedikit perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bersama-sama bersuka cita bersama dengan Perwil Efesus di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh kembali bersekutu dalam rangka merayakan Natal. Meskipun hari Natal sudah lewat, tetapi kami tetap merasakan sukacita, semangat, dan juga kehangatan di momen Natal ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Kami saat ini akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan menolong kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti, memahami, serta kekuatan untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mungkin tahun ini nama Yono akan terkenal kan ya? Ada Bapak Ibu Yono. Kepanjangannya itu You Only Need One. Tahu ya Bu? Iya. Di sekolah udah dibilang. Tahu ya. Nah ternyata itu lawan dari You Only Live Once. Kalau You Only Live Once itu boleh greedy, boleh pokoknya menikmati kesenangan karena hidup cuma sekali. Hidupnya seneng-seneng aja. Nah, Yono ini kebalikannya. You only need one. Rupanya fenomena ini terjadi di kalangan anak muda Korea Selatan, Bapak Ibu. Ya, di Korea Selatan muncul ini karena akibat mereka itu menyadari dunia ini makin lama makin krisis. Ya, nggak ada gunanya kita membeli banyak barang dan hanya satu yang dipakai terus-menerus, ya. Misalnya nih bapak-bapak yang hobi koleksi sepatu gitu ya, beli impulsif, tapi yang dipakai sehari-hari ya cuma satu itu ya. Yang lainnya dibiarkan berdebu. Dan itu sebenarnya juga menohok saya.
Saya agak buka kartu. Saya beberapa belakangan ini suka lihat-lihat sepatu beli gitu ya. Kadang istri saya, ngapain beli lagi gitu ya. Itu di rumah ada beberapa box sepatu yang belum saya buka. Yang saya pakai cuma satu, saudara. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan sebenarnya di dalam kehidupan kita hanya perlu satu, ya. You only need one, ya. Dan dalam perenungan ini kita juga menyadari kita perlu Tuhan. Tapi sebelum masuk ke sana, kita mau sama-sama merenungkan bahwa ketika kita menyadari kita butuh Tuhan, kita memerlukan apa yang namanya ketaatan, Bapak Ibu. Tuhan itu juga bisa menarik kita ke titik nol hidup kita supaya kita bisa mereview lagi pertolongan Tuhan selama ini, Bapak Ibu. Nah, seperti Yusuf, dia dibawa ke tempat asalnya, ke kampung halamannya, dan juga Yusuf merefleksikan bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang tunangan, menikah dengan Maria, sampai pada akhirnya lahirlah bayi Yesus. Meskipun Alkitab tidak mencatatkan hal itu, tapi saya merefleksikan kadang di dalam hidup kita pun kayak dipaksa untuk balik ke titik nol, balik ke tempat yang kita tidak duga sebelumnya, supaya kita itu bisa lihat lagi Tuhan itu ternyata baik selama ini. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita memang saat ini kayak seakan-akan ditarik oleh Tuhan ke tempat yang rasanya kurang nyaman, kita mau refleksikan bahwa jangan protes dulu, ya, jalani dulu dengan ketaatan. Ini masih tahun baru Bapak Ibu ya. Nanti setelah lewat, ternyata kita bisa melihat ternyata ada rencana Tuhan yang indah. Menjalani hidup dengan ketaatan terhadap pimpinan Tuhan. Kita mau supaya Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita. Kalau bisa seperti Musa, kalau Tuhan nggak nuntun aku nggak mau berjalan. Dan juga mari kita tetap mengikuti pimpinan Tuhan itu, ya. Meskipun Tuhan membuat kita berputar, tapi syukurilah kita semakin mengenal Tuhan, dan biarlah ini boleh menjadi kerinduan hati kita. Makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin tahu kehendak Tuhan. Amin. Dikatakan bahwa kita harus bisa menjadi terang bagi semua orang dengan melakukan perbuatan yang baik. Dan orang-orang yang telah hidup dalam terang itu sendiri, yaitu Yesus, adalah anak-anak terang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apakah kita sudah menjadi anak-anak terang dan melakukan perbuatan sesuai yang diperintahkan Allah? Sudahkah kita meneladani Yesus sebagai terang dunia? Lilin adalah simbol bahwa Yesus sendirilah sebagai terang dunia. Marilah kita mulai penyalahan lilin yang akan diawali dengan penyalaan lilin. Kami minta dengan hormat Bapak Ketua Persekutuan Efesus, Bapak Hezra Simanjuntak, perwakilan hamba Tuhan GKI Harapan Indah oleh Bapak Evangelis Satya Tantang, keluarga senior Ibu Herlina, silakan, dan anak-anak yang diwakili oleh Abimanyu.
kita nyalakan flashlight di HP kita masing-masing sebagai simbol terang dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 92 ayat 1 sampai 3, Malam Kudus. Lampu dipadamkan.